Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Galau, tarik ulur rupanya menjadi hal yang manusiawi ketika manusia bingung memutuskan antara dua keputusan pilihan. Tetapi bahayanya adalah ketika kegalauan atau tarik ulur ini dilakukan oleh regulator atau pihak pemerintah. Yang ditinggalkan adalah ketidakpastian. Dan kita berharap kegalauan, ketidakpastian tarik ulur ini tidak menjadi hal yang berlanjut atau berulang lagi khususnya di masa pandemi seperti ini di negara seperti Indonesia. Kita bahas ini kegalauan tarik ulur yang terjadi di tengah pandemi. Galau pemerintah potong insentif nakes. Kita tahu bersama tenaga kesehatan atau nakes ini adalah garda terdepan jantung dari bangsa ini ketika kita berbicara mengenai penanganan pandemi COVID-19. Apa yang bikin galau pemerintah sehingga akhirnya berita dan informasi yang sudah beredar ditarik kembali dan dirubah keputusannya meskipun berakhir dengan good news tapi sempat menimbulkan kehebohan di masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar seberapa jauh komitmen pemerintah dalam mendukung dan juga memberikan support tidak hanya secara fisik dan perlindungan tapi juga mental kepada para tenaga kesehatan garda terdepan Indonesia. Galau pemerintah potong insentif nakes. Ini adalah dasar awal kegalauan dan sayangnya informasinya sudah beredar di masyarakat bahkan sempat diunggah di sosial media berupa Twitter meskipun unggahan tadi juga sekarang sudah dihapus. Ini adalah dasar kegalauan sebelumnya awal mengapa masyarakat menjadi bertanya-tanya seberapa jauh pemerintah komit mendukung tenaga kesehatan. Ada surat Menteri Keuangan S65 MK02 2021. Masih baru ya karena ini ditandatangani dan diteken langsung oleh Menteri Keuangan di 1 Februari 2021. Sifatnya urgent atau segera. Isinya adalah permohonan perpanjangan pembiayaan insentif bulanan dan santunan kematian bagi nakes dan peserta PPDS. PPDS adalah program pendidikan dokter spesialis yang menangani COVID-19 dan ada di daerah darurat pandemi COVID-19. Pada dasarnya surat Menteri Keuangan ini adalah jawaban untuk Kementerian Kesehatan yang meminta atau memohon perpanjangan pembiayaan insentif bulanan dan santunan kematian bagi mereka para tenaga kesehatan garda terdepan yang masuk ke dalam daerah darurat pandemi dan juga menangani langsung pandemi COVID-19. Oke, dijawab oleh Menteri Keuangan diperpanjang dan insentifnya akan dilanjutkan di 2021. Tetapi sayangnya pada saat bersamaan di dalam surat Menkeu S65 MK02 2021 ini meskipun dijawab akan diperpanjang insentif jumlahnya dikurangi bahkan tidak tanggung-tanggung sampai 50%. Ini berdasarkan surat Menkeu S65 ini ya yang sudah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Next kita lihat. Ini besaran pemotongan insentif tenaga kesehatan berdasarkan tadi S65 MK02 2021 yang sudah menimbulkan kehebohan dan ditanyakan oleh masyarakat dan akhirnya ditarik lagi ya. Dokter spesialis dari tahun 2020 insentifnya di 15 juta rupiah di sepanjang masa pandemi dipangkas di Menkes ini sampai ke 7,5 juta rupiah. Kemudian next, dokter umum dan gigi dari 10 juta rupiah insentif di 2020 dipangkas menjadi 5 juta rupiah di 2021 ini. Bidan dan perawat dari 7,5 juta rupiah dipangkas menjadi 3,75 juta rupiah. Jadi besarannya hampir ke 50%-an rata-rata untuk pemotongan insentif tenaga kesehatan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia IDI juga sudah memberikan statement alangkah baiknya jika kebijakan ini tidak diambil begitu beredar informasi berdasarkan S65 MK02 2021 ini karena empati juga diperlukan sebagai bentuk dukungan moral, fisik dan juga perlindungan bagi garda terdepan para pejuang pahlawan kita di masa pandemi. Mana lagi kalau bukan tenaga kesehatan. Jadi suara sudah diberikan, masukan juga sudah diberikan dari Ikatan Dokter Indonesia. Begitu beredar informasi mengenai surat Menteri Keuangan ini. Next, mana lagi yang dipangkas? Ada tenaga medis dan lainnya dari yang semula mendapatkan 5 juta rupiah untuk insentif dipangkas menjadi 2,5 juta rupiah. Untuk santunan kematian dalam Menteri Keuangan ini, surat Menteri Keuangan tetap di 300 juta. Demikian juga untuk peserta PPDS di 6,25 juta rupiah. Catatan lagi ya, semua insentif yang dimaktub dalam surat
Menteri Keuangan atau insentif-insentif yang sedang kita bicarakan di presentasi ini hanya berlaku bagi para tenaga kesehatan yang ada di wilayah atau daerah darurat pandemi COVID-19 dan mereka yang bersinggungan langsung dalam hal penanganan COVID-19. Seperti itu gambarannya. Next, sesudah menimbulkan kegalauan akhirnya dibatalkan. Nah, ini yang menimbulkan semacam kegalauan. Ini semoga tidak berulang lagi karena sudah heboh di masyarakat akhirnya tidak jadi atau dibatalkan. Sehingga kemarin di hari Kamis 4 Februari 2021 akhirnya keluar statement pembatalan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Ini disampaikan langsung oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu di Kamis 4 Februari 2001 Askolani. Sehingga disampaikan juga belum ada perubahan dan besaran insentif masih sama dengan 2020. Good news, berarti insentifnya tidak diutak-atik, masih sama seperti tahun sebelumnya. Tetapi bagaimanapun mengingat dan juga menimbang dan juga memperhitungkan keadaan yang ada, sampai sekarang pun juga masih akan terus ke depannya dilakukan konsolidasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kesehatan berkaitan dengan insentif akan seperti apa. Mengingat situasi yang dinamis dan kita juga belum tahu juga perkembangan dari COVID-19 untuk konteks Indonesia akan seperti apa. Kemenkeu, bagaimana kita bisa menyediakan dana insentif tadi tanpa dipangkas dan dipotong? Kementerian Keuangan akan melakukan refocusing anggaran di sejumlah kementerian. Ada sebanyak 86 kementerian atau lembaga yang akan dilakukan refocusing anggaran. Sehingga dana insentif tadi bisa dipertahankan, diselamatkan aman, tidak akan dipangkas. Ini dibatalkan resmi pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan. Next, alokasi anggaran kesehatan 2021 ini sebenarnya sebesar apa dan seberapa jauh pemerintah terus komitmen bahwa ini COVID-19 akan ditangani dengan semaksimal mungkin sebaik-baiknya. Ada angka 169,7 triliun rupiah. Ini ditetapkan dan tertuang di APBN 2021, sudah ditetapkan dan tertuang. Ini besarannya sekitar 6,2% dari total belanja negara Indonesia untuk anggaran kesehatan 2021. Sebanyak 60,5 triliunnya ini khusus digunakan untuk pengadaan vaksin dan penanganan COVID-19 di sepanjang 2021. Good news lagi, kemarin Askolani menyampaikan bahwa anggaran ini bisa berpeluang, sekali lagi berpeluang, ada kemungkinan ditingkatkan signifikan ya, menjadi 254 triliun rupiah. Kita nantikan bersama, karena bagaimanapun kita akan terus pantau perkembangan dinamis dari kasus COVID-19 seberapa urgent. Tapi ada peluang untuk bisa ditingkatkan sampai ke 254 triliun rupiah. Next, ini adalah realisasinya. Seperti apa kemarin 2020, seberapa jauh kita sudah bisa memanfaatkan anggaran kesehatan bagi penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional 2020. Untuk penanganan COVID sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional 2020, angkanya di 63,5 triliun rupiah atau sebesar 63,82% direalisasi dari pagu sebesar 99,5 triliun rupiah. Nah, ini kita pertanyakan ya, ada sisa di sana berarti kita harus segera maksimalkan realisasi kalau kita mengacu dari pagunya. 63,82% dari pagu 99,5 triliun rupiah, kita sudah realisasi di 63,5 triliun rupiah. Kemudian next, untuk anggaran kesehatan penanganan COVID sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional 2021, ini ada di 124 triliun rupiah. Di angka juga sudah ditingkatkan. Fokusnya akan ke 3T, testing, tracing, treatment, termasuk isolasi, kemudian vaksinasi, penerapan disiplin protokol kesehatan. Paling tidak ini melegakan karena tidak ada pemangkasan dari insentif bagi para pahlawan tenaga kesehatan kita di masa pandemi. Tetapi kita sangat berharap agar kegalauan tarik ulur seperti ini tidak terjadi lagi sehingga tidak menimbulkan down atau mungkin demotivasi dari para pahlawan kita dan juga semua lini yang terkait untuk garda terdepan pemulihan COVID-19. Kita berharap yang terbaik untuk bangsa kita 2021 ini.